Ini perlu kita waspadai. Belajar dari pemilu terakhir 2019, serius tidak kita dengan demokrasi ini? Ya. Di kita juga ada beberapa orang yang meninggal meninggal karena mereka tidak sempat istirahat dan mengalami desakan psikologis yang berat. Kalau direncanakan pemilunya di awal tahun sekitar bulan Maret, pilkadanya diundur misalnya Oktober November. Oke. Jadi beda bulan. Settingannya atau rencananya beda berapa bulan, Bang? Dari Maret ke Oktober itu berapa itu? Sekitar 8-7. 7 bulanan. Oke. Itu jaraknya. Dan ini memang berat. Oke. Ya. 2019 itu pemilu serentak. Ya. Presiden dan pileg. Ya. Itu berat sekali, sangat berat. Banyak hal yang menyebabkan kita keteteran, ya. Dari sisi waktu, dari sisi anggaran, SDM, logistik dan segala macam. Ya. Bahkan kita mengalami sesuatu kondisi yang tidak pernah kita lakukan terjadi sebelumnya. Itu banyak sekali penyelenggara ini yang KO. Ya. Di kita juga ada beberapa orang yang Meninggal ya? meninggal yang juga sudah kita beri santunan. Beratnya begini, ada dalam satu waktu beberapa pemilu dilakukan dan seluruh dokumen harus selesai. Iya. Ya. Undang-undang kan menetapkan bahwa pemungutan penghitungan suara itu selesai dalam 1 hari. Iya. 2019 kemarin karena satu kondisi kemudian ada perubahan bahwa boleh diperpanjang. Iya. Ya, boleh diperpanjang waktunya ke hari selanjutnya. Kita temukan di lapangan bahwa rata-rata satu TPS itu selesai merekap hasil pemilu itu yang 5 jenis pemilihan itu sudah berganti hari. Ya. TPS buka jam 6, jam 7 dimulai pemungutan penghitungan suara, kemudian jam 1 selesai pemungutan penghitungan suara, kemudian rekap. Selesainya hari besoknya. Iya. Kenapa kemudian banyak yang bertumbangan? Karena mereka tidak sempat istirahat dan mengalami desakan psikologis yang berat. Oke. Kita tahu bahwa penyelenggara pemilu itu di TPS kan dikelilingi banyak orang, Iya. banyak kepentingan. Ada yang desa ini, oh cepat ini. Itu sebenarnya yang berat. Sudahlah tidak istirahat, forsir, tenaga forsir, fisik forsir, psikologis mereka dihantam. Dihantam, Jadi ya. itu yang membuat mereka drop. Dan memang rata-rata yang meninggal adalah punya penyakit bawaan. Iya. Seandainya masih seperti ini juga kita lakukan 2024, ya akan terjadi lagi. Percayalah, akan terjadi lagi. Maka sekarang KPU itu sudah berpikir tentang menyederhanakan desain pemilu. Saya belum dapat gambaran seperti apa konsepnya, tapi sudah mulai dibicarakan di tingkat pusat. Iya. Mudah-mudahan memang ada penyederhanaan desain. Kita membayangkan bahwa memang satu pemilu saja, pilpres saja, itu banyak formulir yang harus disiapkan. Oke. Banyak formulir yang harus disiapkan. Ya. Formulir C itu, C hasil atau C1 itu. Itu rangkapnya kan banyak itu. Iya. Dan harus diserahkan kepada seluruh partai politik yang Dan itu harus tulis tangan. tulis tangan. Tidak boleh Diisi fotokopi. itu. Yang boleh difotokopi kemarin sudah boleh fotokopi yang pilkada. Yang boleh di print, boleh fotokopi dan segala macam. Maka harus ada penyederhanaan desainnya seperti apa. Iya. Mungkin dari sisi surat suara saja. Surat suara, gudang kami kemarin itu kami terpaksa kontrak ruko itu 9 pintu untuk logistik. Kalau dulu 3 pintu saja cukup. Iya. Berapa banyak logistik yang harus kita drop segala macam dan banyak sekali. Dan satu pemilihan butuh surat suara 1. Dan berapa banyak itu? Berarti satu pemilih dapat 5 surat suara. Surat suaranya itu setebal gini kira-kira. Iya. Kalau diikat berapa itu banyak logistik. Ya, jadi itu persoalan-persoalan yang kita hadapi hari ini karena Oke. pemilu kita pemilu manual. Iya. Pemilu kita administratif. Jadi semuanya terbukti di dokumen. Daftar hadir jelas, ini dokumennya, rekap jelas, ini dokumennya, pemilih hadir ini jelas. Nah itu soalnya. Di sana sebenarnya soalnya bagaimana dokumen-dokumen itu bisa disederhanakan sehingga KPPS selesai pencoblosan jam 1 tidak butuh waktu 1 hari lebih untuk catat-catat itu. Nah, gimana cara itu menyederhanakan? Artinya itu kan
itu tidak bisa KPU kabupaten kota. Ini itu kita KPU itu. memang menunggu kearifan dan tentunya KPU Padang Pariaman sudah menjadi pengusul itulah paling tidaknya. Penyederhanaan sistem administrasi di pemungutan suara. Ini menjadi catatan juga, penyederhanaan. Nah, berkaitan atau berkaca dari Pilkada 2020 yang lalu, di mana kita mendapatkan data itu masyarakat merantau yang masih terdaftar. Apa yang bisa kita lakukan upayanya? Ya, terkait dengan adanya pemilih kita di DPT yang secara faktual dan sistemik itu tidak akan memilih karena berada di rantau. Saya kira kita pernah usulkan kepada beberapa anggota DPR yang pernah berkunjung di sini. Jadi ada beberapa anggota DPR Komisi 2 itu yang pernah kunjung ini, kita sampaikan kita butuh terobosan undang-undang ya, agar pemilih-pemilih yang secara faktual tidak berada di dalam wilayah kabupaten itu dan tidak mungkin dia akan memilih berdasarkan pernyataannya, itu boleh dikeluarkan dari DPT. Oke. Nah, tapi itu harus dipayungi oleh hukum undang-undang. Artinya itu kan ya. tetap kita mengharap ke yang atas. Ya. Yang bisa kita lakukan tentunya di tingkat kabupaten kota, tentu pendidikan pemilih yang optimal. Pendidikan pemilih yang optimal. Nah, kita juga menemukan ini di riset kita yang lalu, bahwasanya pendidikan pemilih itu kalau kita melibatkan teknologi informasi ya melalui media sosial dan lain sebagainya, optimalisasi itu. Tapi ke depan kan ini sudah boleh terbuka nih. Iya, ya. Rata-rata yang menyebabkan yang terjadi pada proses pendidikan pemilih kan menghadirkan Thomas. Iya, ya. Dalam pendidikan pemilih. Terkadang Thomasnya bergesekan itu ke itu saja. Apakah ini juga sudah menjadi pertimbangan KPU di dalam melaksanakan pendidikan pemilih? Ya. Saya kira paradigma itu sudah lama kita tinggalkan. Iya. Dari 2019 kita sudah mulai merubah pola pendidikan pemilih. Ya. Kalau biasanya kita sentuh segmen itu mewakili kelompok masyarakat, dalam artian tokoh-tokoh masyarakat, itu sudah kita rubah dari 2019. Karena sebenarnya pendidikan pemilih yang efektif itu adalah yang langsung menyentuh si pemilih. Oke. Dan ini sebenarnya sudah jadi kebijakan KPU RI sebenarnya, dengan menyusun konsep relawan demokrasi, kemudian menyusun konsep pendidikan pemilih berbasis segmen. Oke. Jadi ada sekitar 8 segmen pemilih itu yang kemudian memang itu ditarget. Ya. Ada segmen pemilih pemula, segmen pemilih perempuan, pemilih di daerah yang aksesnya agak jauh dari kota, terdepan terluar lah ya. Ada pemilih disabilitas dan segala macam. Jadi segmen itu sebenarnya sudah kita garap, tapi memang belum karena keterbatasan kondisi keuangan segala macam, anggaran kita masih belum sentuh. Saya yakin itu belum disentuh semua. Contoh KPU Padang Pariaman itu kemarin di pilkada itu langsung kita sosialisasi turun ke nagari. Iya. Ini tidak pernah kita lakukan dulu. Turun ke nagari. Kalaupun turun ke nagari itu hanya mengumpulkan di satu kecamatan dan mengundang beberapa nagari. Kalau kemarin enggak, kita turun langsung ke nagari. Ya. Ada banyak pendekatan yang coba kita lakukan sebagai terobosan, walaupun sebenarnya ini jadi pertanyaan juga bagi kita. Kita pastikan bahwa pilkada kemarin kita menciptakan beberapa terobosan agar bisa bertemu langsung dengan pemilih. Tapi kenapa partisipasi tidak bergerak? Itu jadi pertanyaan juga bagi kami. Ya. Kita pastikan waktu itu kepada seluruh PPK itu punya kegiatan mingguan sosialisasi. Oke. Ketika mereka melaksanakan kegiatan mingguan, kita minta mereka beritahu kita agar kita bisa hadir. Oke. Itu polanya. Itu kan nggak butuh biaya itu. Contoh, tiap nagari itu pasti punya kegiatan-kegiatan rutin. Iya. Nah, kelompok perempuan kah? Yang berbasis kegiatan majelis taklim, kelompok PKH, itu semua kita garap. Kita garap semua. Kemudian kita juga kerjasama dengan Kemenak, dengan penyuluh agama mereka. Iya. Penyuluh agama tingkat nagari. Itu semua kita garap. Tapi memang kayaknya belum maksimal. Kenapa itu kita lakukan? Pertama, itu tidak butuh modal. Hampir tidak butuh modal. Paling yang kita bawa ke lokasi hanya minum dan snack.
Ya. Untuk satu kali pertemuan itu minim sekali. Ya. Dibandingkan kami bikin kegiatan di hotel. Ya. Itu memang kita ubah itu kemarin. Kalau di hotel, satu kali kegiatan butuh 30-40 juta. Ya. Ya, itu di hotel. Tapi untuk kegiatan turun ke bawah hanya butuh paling banyak 2 juta. Untuk konsumsi. Nah, untuk konsumsi saja. Dan itu lebih banyak. Lebih banyak. Kita bisa Tertentu. hadirkan dalam satu forum di tingkat negara itu sampai 400-500 orang. Ya. Tapi pandemi kemarin lah yang agak menghalangi kami untuk melakukan pola itu. Tapi masih bisa juga dengan jumlah yang agak terbatas. Jadi itulah strategi kami. Kami punya anggaran misalnya untuk kegiatan pendidikan pemilih itu berdasarkan basis itu, misalnya satu basis itu satu modal, satu anggaran. Ya. Kami pecah itu. Satu anggaran itu kami pecah menjadi 8-10 kegiatan. Oke. Ya, misalnya satu kegiatan itu anggarannya 20 juta. Kami pecah jadi 10. Berarti memang turun. Itu pilihannya. dituntut kreativitas di dalam mengembangkan implementasi dari sebuah program. Ya, jadi jangan mengundang orang. Kita juga hitung itu. Kita undang orang mewakili satu ormas OKP. Satu ormas itu yang hadir 2 orang. Ya. Dia saja yang akan paham. Ya. Nggak mungkin dia akan jelaskan kepada anggota ormas. Nggak Karena mungkin. dia juga tidak dimodali menjadi. Itu persoalannya. Makanya kita turun ke bawah. Kita turun ke bawah berarti kita bertemu langsung dengan masyarakat. Kita bisa dengar langsung keluhan mereka. Itu satu pendekatan. Pendekatan lain medsos. Saya kira medsos itu adalah pilihan yang paling realistis sekarang. Iya. Karena sebagian besar masyarakat kita itu pengguna medsos. Apalagi pemilih pemula. Pemilih pemula mendekati angka 100% itu pengguna medsos. Iya. Nah, makanya kita harus gencar di medsos untuk kegiatan sosialisasi ini. Maka bisa saja pendekatan inilah akan maksimal kita pakai ke depan. Ke depan ya. Sebenarnya KPU sudah pakai metode ini, yaitu konsep digitalisasi pemilu termasuk persoalan sosialisasi. Jadi KPPS yang kami rekrut kemarin, PPK, PPS itu semuanya kami wajibkan punya medsos dan punya HP Android. Oke. Jadi yang kita rekrut itu punya Android semua. Oke. Karena apa? Karena memang ada aplikasi yang harus realisasi. Kami maunya mereka jadi agen sosialisasi. Oke. Nah, maunya gitu. Jadi- Ketika kami publikasi, bikin konten di fanspage, mereka harus share. Jadi mungkin Persen. ini berarti Bang. Artinya kan sudah dilaksanakan ini. Ya. Ke depan akan dioptimalkan blendednya, Ya. campuran kan. Medsos tatap mukanya jalan, media sosialnya jalan. Tapi perlu diingat juga ini Bang. Yang paling terpenting itu adalah kontennya. Ya, ya. Artinya memang kalau kita harus perlu diskusikan kontennya apa yang mau disampaikan, bagaimana kemahiran menghadirkan konten yang kreatif. Ya, tentu ini yang jadi catatan penting ini. Orang boleh saja menyampaikan informasi, tapi belum tentu informasi yang disampaikan orang itu disajikan secara menarik. Nah, tentunya PPK PPS ke depannya perlu dilatih juga ini bagaimana membuat sebuah konten ini menjadi menarik dan dilihat oleh orang. Iya, iya. Nah, tentunya ini menjadi PR kita ke depan. Ya, mudah-mudahan ini kita pemilu 2024 kita bisa laksanakan dengan lancar dan baik. Jadi terakhir nih Bang, mungkin sebagai harapan ataupun nanti ini langkah yang harus dilakukan ya. Tentunya Abang nggak apa lagi ya, nggak jadi penyelenggara di masih 2013 masih. Masih. Tahapan terakhir saya 2013. Ya, sudah masuk tahapan itu. Sudah masuk tahapan. 2022 kalau jadi tahapan berjalan, 2022 tahapan sudah masuk. Oke. Ya, akhir 2022 berarti kita sudah rekrut PPK. 2023 itu sudah bergerak. Oh, berarti pondasinya tetap di Abang nih, di KPU hari ini. Nah, tentunya harapannya apa ini Bang? Atau cita-citanya lah untuk pelaksanaan pemilu 2024 ini? Saya kira untuk bangunan besarnya, ada tantangan besar yang hari ini yang harus dijawab oleh bangsa ini. Ya. Yaitu tantangan serius nggak kita dengan demokrasi. Ya. Karena apa? Ada beberapa kritik sebenarnya. Demokrasi kita itu cenderung seremonial.
karena cenderung seremonial, maka dia mudah diboncengi dengan distorsi-distorsi. Salah satu distorsi yang merusak itu adalah money politik. Iya. Kemudian pragmatisme pemilih. Iya. Kemudian friksi-friksi pemilu yang berdampak terhadap terpecah atau terbelahnya masyarakat. Ini perlu kita waspadai. Belajar dari pemilu terakhir 2019, saya kira ini perlu kita bersama kita waspadai. Serius tidak kita dengan demokrasi ini? Kalau serius, maka kita harus mulai berbenah untuk pemilu 2024. Ada beberapa komponen yang mesti kembali digerakkan untuk menjadi jati diri yang sebenarnya yang dibutuhkan oleh demokrasi. Segmen pertama itu peserta. Ya, peserta pemilu itu kan partai politik. Ya. Ya, di dalamnya ada pengurus, ada caleg dan segala macam, ada kandidat dan segala macam. Kita harus komitmen kembali nih. Partai politik ini serius nggak mau membangun bangsa ini, memperkuat bangsa ini? Kalau mau serius, maka partai politik harus jadi partai yang sebenarnya. Ya. Partai yang sebenarnya itu kan dua sebenarnya. Pertama, dia menyiapkan kader-kader pemimpin untuk tujuan mengabdi kepada apa yang mau dituju oleh Indonesia ini, yaitu negara yang sejahtera, yang berkeadilan. Yang pertama, itu yang pertama. Yang kedua, segmen yang perlu kita ajak untuk bicara serius ini pemilih. Saya kira praktek-praktek money politik, pragmatisme pemilih itu sangat merusak demokrasi. Kenapa? Karena ketika seorang telah menjadi pemilih yang pragmatis, ketika money politik sudah menguasai, maka kita kehilangan substansi memilih. Orang tidak lagi memilih berdasarkan tujuan yang sebenarnya pemilihan itu dilaksanakan, yaitu memilih pemimpin yang terbaik, tapi berdasarkan pemilih yang memberi. Nah, ini yang berbahaya. Bahaya sekali ya. Berbahaya sekali demokrasi. Kalau kita tidak memilih orang yang terbaik, maka kontestasi itu bukan lagi kontestasi substansi. Nah, ini tentang kita ke depan. Itu dari sisi gambaran besar. Dari sisi teknis, saya kira kita harus melakukan penyederhanaan sistem pemilihan kita. Meskipun pemilihan kita harus tetap manual. Pemilihan kita harus tetap mencoblos, disaksikan banyak orang, hasil coblosan itu dihitung, kemudian yang dihitung itu kemudian direkap, boleh disaksikan, semua orang pegang data. Kenapa harus manual? Karena bangsa kita ini bangsa yang gampang diadu domba. Low trust society lah, masyarakat yang mudah sekali tidak percaya dengan isu, kemudian menjadi tidak percaya. Kita itu manual, bukan di komputer. Tapi bayangkan saja, 2019 itu orang ribut hasil yang ada di komputer. Komputer itu bukan hasil resmi. Hasil resmi itu manual. Dicatat di TPS, saksikan, silahkan catat pula. Silahkan fotokopi, silahkan foto. Silahkan simpan, silahkan publikasikan. Kumpulkan, hitung sendiri. Tapi yang diributkan hasil rekap yang di komputer. Sirekap ya. Nah, itu persoalan kita. Pada Sirekap itu adalah demi membantu publikasi hasil, bukan hasil. Nah, ini yang perlu kita ingatkan. Jadi, bagaimana caranya agar pemilih kita itu paham bahwa pemilu kita itu manual dengan strategi relawan kader demokrasi itu tadi. Semakin banyak orang terlibat sebagai penyelenggara, semakin tahu dia bagaimana pemilu ini diselenggarakan. Semakin banyak orang terlibat dalam pemilu ini, semakin paham dia bagaimana pemilu diselenggarakan, semakin tidak termakan dia oleh hoax. Nah, karena masih ada tuh orang yang sekarang percaya bahwa hasil pemilu itu bisa dirubah-rubah. Bagaimana mungkin pemilu bisa dirubah oleh penyelenggara, sedangkan data itu dipegang oleh seluruh partai? Nah, partai peserta pemilu itu 12. Ketika rekap selesai, seluruh mereka pegang dokumen yang sama. Berarti ada sekitar 15 dokumen tersebar. 12 dipegang partai, 1 KPU, 1 Bawaslu, 1 institusi yang lain, TNI, Polri, dan segala macam. 15 dokumen, 1 saja yang berubah di KPU. Ketahuan ya. Nah, itu yang pemilu manual. Tapi yang diributkan orang yang di Sirekap. Ini perlu pendidikan pemilih. Kita agak fokus ini pendidikan pemilih untuk penyadaran seperti ini. Kemudian terkait dengan penyederhanaan sistem ini penting bagi kita agar
pemilu efisien itu dan efektif itu terlaksana. Efisiensi itu berkaitan dengan anggaran. Ya. Ya, anggaran ini setiap momen pemilu ini selalu jadi isu. Ya. Padahal itu kebutuhan. Ya. Jadi isu wah besar sekali biayanya, orang gitu macam-macam lah isunya. Padahal itu kebutuhan. Ya. Kalau nggak mau APBN dipakai untuk pemilu ya udah nggak usah pemilu. Simpel. Kalau mau pemilu ya ini Ya. fakta. Kebutuhan itu kan dibuka saja. Ya. Padang Transparan. Priaman, saya waktu itu sampaikan, berani sampaikan, mau data apapun saya kasih. Mau data fakta berapa duit kita pakai, untuk apa digunakan saya kasih. Kenapa? Ini dua rakyat dan tahapan itu terbuka. Yeah. Berapa gaji PPK, berapa jumlah mereka, berapa akumulasi dalam 1 tahun, semuanya bisa baca. Berapa dibutuhkan untuk logistik, semua baca. Jadi penyederhanaan ini agar apa? Agar dari waktu ke waktu yang kita butuhkan untuk menyelesaikan proses rekap menghitung itu semakin pendek. Ya. Dan dana yang kita keluarkan semakin sedikit. Baik. Nah, jadi semakin mudahlah masyarakat memahami. Dengan sederhananya seperti itu, hasilnya tetap maksimal dan mereka bisa lihat. Kira itu saja. Baik, inti dari yang bisa kita lakukan pada tingkat bawah adalah pendidikan pemilih yang maksimal dan memanfaatkan segala potensi yang ada, termasuk potensi sosial budaya di dalam masyarakat, potensi perkembangan teknologi informasi yang ada ini. Baik, kita selesaikan pertemuan kita kali ini dan sebagai informasi, Revolve Official Channel akan tetap memberikan pendidikan politik, akan memberikan informasi yang menarik kepada pemirsa Revolve Official Channel. Dan kami akan terus misal mengunjungi tokoh-tokoh, mengunjungi orang-orang penting dan orang-orang yang menghadirkan narasumber yang berpengalaman, termasuk narasumber yang memiliki ilmu, memiliki pengalaman dan narasumber yang hebat untuk sahabat Revolve Official Channel. Sekian pertemuan kita kali ini. Banyak maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.